Saudara, perkenankanlah saya di kesempatan yang baik ini untuk tampil menjadi penyambung lidah Dharma, untuk menyampaikan beban Dharma buat Anda, buat saya, ya, buat kita sekalian. Tema yang ingin saya angkat kali ini adalah tentang cara pandang, pola pikir kita, atau mindset kita. Ini penting, saudara. Karena dari bagaimana cara pandang kita dalam melihat satu objektivitas, dalam melihat satu realita, ini juga akan menentukan bagaimana kualitas kebahagiaan itu tumbuh di dalam diri kita. Dengan cara pandang yang keliru, dengan cara pandang yang salah, tidak sedikit menimbulkan miskomunikasi, sering menimbulkan potensi konflik yang serius. Dengan cara pandang yang salah, sering pula menenggelamkan diri kita sendiri di dalam lautan penderitaan yang semakin kelam. Saudara, cara pandang itu sepenuhnya memang tergantung dari bagaimana cara kita mengendalikan pikiran kita. Agama Buddha sangat concern. Dan agama Buddha sangat menekankan tentang bagaimana kita mengendalikan pikiran kita. Pikiran kita ini liar. Pikiran kita ini selalu mau berkelana. Susah dikendalikan. Bergerak ke sana kemari dalam percepatan yang begitu tinggi. Jika Buddha ada memberikan ujar-ujar ya di dalam Dhammapada, secara khusus ada bab yang membahas tentang pikiran. Saya petik salah satunya di sini adalah Dhammapada bab 3 ayat 3 butir 35. Bunyinya sebagai berikut. Mengawasi pikiran yang sukar dikendalikan. Binal, pengembara ke sana kemari, adalah hal yang baik. Ya. Pikiran yang dijinakkan adalah pembawa kebahagiaan. Saudara, pikiran yang liar harus dijinakkan, harus difokuskan, harus diarahkan kepada satu mindset, cara berpikir yang baik dan benar. Upaya untuk bisa menjinakkan itu dimulai dari mewaspadai pikiran kita sendiri. Mengawasi pikiran. Mewaspadai kemana arah pikiran kita. Itu adalah hal yang baik. Itu adalah awal dari satu proses bagaimana akhirnya kita bisa mengendalikan pikiran kita secara baik, secara sehat. Bagaimana akhirnya kita selalu bisa mengembangkan positive thinking di dalam melihat segala masalah, di dalam melihat segala problem. Tapi saudara, bila kita gagal mengendalikan pikiran kita, bila kita terlena malah terbuai oleh halusinasi, oleh retorika pikiran kita, bukan saja kita bisa mengembangkan positive thinking, tapi mungkin kita akan mengembangkan pikiran-pikiran yang salah, keliru, dan sesat. Yang ujung-ujungnya pasti akan semakin menjauhkan kita dari kebahagiaan. Kebahagiaan yang diajarkan agama Buddha bukan cuma sekedar kebahagiaan materi. Walaupun materi juga salah satu komponen yang bisa membuat kita mendapatkan kebahagiaan duniawi. Tapi kebahagiaan batin, yang namanya upeksa, yang namanya keseimbangan batin, ketenangan batin, kedamaian batin, itu harus dimulai dari bagaimana kita menenteramkan pikiran kita sendiri. Ini penting, saudara. Dan karena itu saya ingin mengajak kita sekalian sekarang untuk melihat satu bahasan, ya, satu pokok babaran Dharma yang ingin saya angkat tentang cara pandang. Cara pandang seseorang itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, wasana.
Yaitu sifat dasar yang muncul, yang tertanam di dalam diri seseorang karena pengaruh lingkungan. Lingkungan begitu besar. Pengaruhnya menciptakan mindset seseorang. Menciptakan pola pikir seseorang. Menciptakan cara berpikir anak-anak kita. Menciptakan cara berpikir orang-orang yang dekat di sekitar kita. Lingkungan adalah pembentuk yang awal. Kita seringkali sebagai orang tua atau calon orang tua, terkadang kita keliru dalam menerapkan sesuatu yang baik di dalam lingkungan. Kita sering menanamkan satu wasana, satu sifat dasar yang membuat mindset anak kita, orang-orang yang kita cintai atau orang-orang yang dekat dengan kita menjadi mindset yang salah, tidak berkembang. Malah menuju kepada cara berpikir yang negatif. Dalam mendidik anak misalnya. Anak variannya macam-macam. Ya, ada yang gampang diatur, ada yang nurut, ada yang susah, ada yang badung, ada yang nakal, ada yang bikin makan hati. Ya. Kalau kebetulan ada anak kita yang bodoh, malas belajar, daya tangkapnya lemah, terus tidak percaya diri. Ini orang tua gimana? Sebel. Ya. Karena sering melihat anaknya seperti itu, udah bodoh, malas, nggak percaya diri, nggak berani tampil. Ya, cuma kelemar, nggak ada keberanian. Pasti orang tua kesel. Ungkapan kesel yang berakumulasi sering keluar dalam ucapan. Payah kamu, bodoh kamu, bego kamu, begini aja nggak bisa. Lihat tuh teman kamu, bisa, kamu nggak bisa. Kamu ini badan aja gede, otak didengkul. Orang tua sering seperti itu. Dan rasanya wajar ya, karena ungkapan akumulasi dari kekesalan. Tapi saudara, kita lupa. Hal-hal seperti ini yang terus-menerus kita tanamkan. Kata-kata kasar yang sering kita lontarkan. Bodoh kamu, tolol kamu, sialan kamu. Hal yang seperti ini, jangan saudara anggap remeh. Ini terekam. Karena pikiran lebih cepat merekam hal yang negatif. Ketimbang dia merekam satu ajakan atau himbauan. Sekarang saya ajak saudara. Saya ajak sekarang, mari sama-sama. Coba kita konsentrasi sekarang, saya ajak. Mari, coba kita bayangkan seekor harimau. Saya ajak, ayo coba bayangkan. Konsentrasikan pikiran Anda untuk membayangkan seekor harimau. Oke? Cukup? Kerekam? Harimaunya seperti apa? Harimau yang kebayang? Atau ada yang belum sempat tuh, lari-lari terus pikiran. Diajak. Susah saudara. Aja coba mikirin harimau. Kadang-kadang muncul buyar, betul nggak? Siapa yang benar-benar kerekam secara utuh harimau barusan? Ada nggak? Ada angkat tangan. Barusan ada nggak yang kerekam tuh ngebayang harimaunya kayak gimana gitu? Ada. Tapi saya bilang, jangan pikirin harimau. Nggak usah pikirin harimau. Jangan pikirin harimau. Jangan ingat-ingat harimau. Malah keinget kan? Malah harimaunya berbayang. Saudara, pikiran akan lebih cepat menerima hal-hal yang negatif. Kata-kata kasar, kata-kata yang tidak pantas sering dilontarkan, itu terekam. Kalau kita bilang anak kita, payah kamu, bego kamu, jangan salahkan dia kalau makin tua, makin besar dia memang makin payah dan makin bego. Sialan kamu, dasar anak sial, jangan salahkan dia kalau nanti hari tua memang hidupnya sial. Karena mindsetnya kita yang bentuk. Cara berpikirnya kita yang bentuk. Semakin negatif, semakin gampang diterima. Hal yang himbauan, hal yang positif, hal yang ini, pikiran susah menerima, selalu menolak. Itu sudah dasarnya, saudara. Ya, kita lihat. Ya, seringkali memang pola pikir ini terbentuk, kita tidak menyadari. Saya ada satu cerita, ya. Seorang ibu rumah tangga yang rajin nyiramin pohon. Dia kebetulan punya kebun sedikit di belakang. Ada pohon mangga, ada beberapa pohon. Dia sangat sayang dengan pohon mangganya. Ya, karena pohon mangganya cepat berbuah, ya, dan buahnya seringkali ranum, buahnya manis. Setiap kali dia nyiram pohon mangga itu sambil siram, ya karena dia senang dengan pohon ini diajak bicara.
Pohon mangga, kamu bagus. Saya senang sama kamu. Tumbuh makin subur ya. Berbuah makin banyak. Dan semoga buah kamu makin manis. Ya, sambil disiram, sambil dipuji tuh pohon mangga. Tapi dia paling benci sama pohon rambutan yang ada beberapa meter dari pohon mangga dia. Kenapa? Pohon rambutan itu kalau berbuah sedikit, udah gitu seringkali buahnya asem. Jika kalau dimakan juga banyak orang nggak mau. Seringkali buahnya aja dibuang-buang. Dibagi orang pun nggak mau. Udah isinya nggak terkelupas, asem. Tapi udah jadi pohon, tanggung. Tapi harus disiram. Nah saat dia nyiram si pohon rambutan, si ibu ini ngedumel. Pohon brengsek lo, nyusahin gua aja lo. Tiap hari gua siremin, buahnya nggak enak. Tiap hari gua siremin, kagak ada manfaatnya. Mati aja lo angguran. Sambil tiap hari, sambil disiram, yang satu dipuji, yang satu dimaki-maki. Pohon, saudara. Apa yang terjadi beberapa bulan kemudian? Pohon rambutannya mati. Pohon mangganya tumbuh makin subur. Saudara nggak percaya, buktikan sendiri. Kalau saudara nggak senang ada pohon di depan pintu saudara, sumpahin dia tiap hari. Cepat mati, saudara. Coba aja. Itu saya baca dari email ya, dari internet, kisah nyata loh. Ya, nggak percaya, buktiin. Punya tanaman pot 2 biji. Yang satu maki-maki dengan kata-kata kasar. Yang satu sanjung-sanjung dengan kata-kata yang baik. Yang diberikan kata-kata kasar nggak bisa tumbuh, nggak bisa berkembang. Kalau dia pohon bunga, nggak berbunga. Yang Anda puji makin tumbuh, makin bagus. Anak kita sama, saudara. Berikan dia kata-kata kasar. Makin jiwanya tertekan dan tidak berkembang. Berikan dia hal-hal yang positif. Makin dia bersemangat dan bergairah. Tapi kita nggak sadar. Ya. Kata-kata kita seringkali. Ya. Ungkapan-ungkapan yang tidak pantas dilemparkan kepada anak kita. Seringkali keluar terus-menerus. Bodoh kamu. Sialan kamu. Ayah kamu. Begini aja nggak bisa. Belajar dong. Biar bisa kayak dia tuh. Belajar dong. Biar pintar kayak dia. Ya akhirnya anak kita kan marah. Memang gua nggak bisa. Memang gua bodoh. Percuma aja belajar. Mama aja udah anggap saya bodoh kok. Saya belajar juga percuma. Saya tetap aja bodoh. Mindset, saudara. Cara berpikir. Terus lingkungan juga membentuk cara berpikir kita. Ini orang timur. Termasuk kita di kalangan orang Tionghoa. Dan menciptakan anak dididik di sekolahin sampai sarjana. Harus pintar, lulus sarjana. Target orang tua, anak harus pintar. Betul dalam hal ini. Tapi setelah dia keluar jadi sarjana, target berikutnya apa? Mindset yang terbentuk di dalam lingkungan anak kita apa? Tamat kuliah, cari kerja, jadi karyawan. Betul ya? Nggak ada tuh yang berpikir, tamat kuliah, buka perusahaan, wirausaha. Tamat kuliah, cari kerja, jadi karyawan. Itu yang terbentuk. Karena memang pola kita seperti itu yang kita tanamkan tanpa kita sadar. Sehingga banyak masalah, problem ya. Banyak klien saya datang ke saya. Punya toko ya. Toko ya, karena toko begitu dari pagi sampai malam kerjanya nongkrong di toko. Tapi dari toko itu anak-anaknya 5 jadi sarjana semua. Dari uang toko. Tapi 5-5-nya anaknya sarjana. Semuanya kagak ada yang mau jaga toko. Padahal dari toko itulah mereka hidup. Dari toko itulah anaknya jadi sarjana. Tapi si anak nggak berterima kasih sama toko itu. Suruh jaga toko. Sorry aja. Ya, mama aja yang jaga. Saya mah nggak mau. Ngapain pintar-pintar sekolah jadi sarjana kalau cuma buat jaga toko. Padahal jaga toko wirausaha, saudara. Duitnya nggak kalah sama saudara kerja. Jadi manajer berapa sih paling banter sebulan? 6 juta, 7 juta, 8 juta. Udah gede itu angkanya. Jaga toko sebulan captial, dicaptial, sacaptial, wah dapat. Tapi nggak terbentuk, yang itu nggak terbentuk. Maunya kerja. Padahal bisa saja kemampuan sarjana dikembangkan untuk bisnis toko. Yang tadinya toko dikembangkan jadi perusahaan. Kemampuan sarjananya pakai di situ. Sehingga apa? Orang tua nggak pusing. Ya bisnis usaha setengah mati, udah besar, udah mewah, udah maju, anak-anak udah pada hebat, kasih siapa tokonya? Kalau dia meninggal dua-duanya, apa mau kasih pembantu? Tokonya nggak mau, tapi duitnya dari toko mau. Nah ini pola pikir yang kita bentuk, nggak salah mereka loh.
Gak salah anak-anak kita. Karena memang mindsetnya yang diciptakan seperti itu. Cara pandangnya seperti itu. Sekolah yang tinggi, sarjana supaya apa? Cepat bisa kerja. Beberapa hari yang lalu datang sepasang suami istri ke tempat praktek saya. Khusus menanyakan anaknya mau kuliah. Karena sekarang pas SMA-nya habis nih kelas 3. Bulan Juni tahun depan masuk kuliah. Bingung mau dikuliahin kemana anaknya. Saya bilang, kenapa Enci mesti bingung? Iya, soalnya kan kalau sampai salah kuliah kan nanti masa depan anak saya jadi gimana gitu. Anak Enci sendiri maunya kemana? Ya dia terserah saya, terserah orang tua dah. Loh kok bisa gitu? Masa dia gak punya pilihan? Dia belum tahu, dia juga bingung mau kemana. Tapi kira-kira ada nggak yang dia pernah mengucap, dia pernah ngomong bahwa dia pengen sekolah apa? Pernah dulu waktu kelas 2. Dia pernah bilang dia pengen masuk psikologi. Ya, sekolah psikolog. Tapi waktu itu kita orang tua nggak setuju. Karena orang tua nggak setuju, sekarang kalau ditanya terserah mama, terserah papa. Kamu mana nggak tahu. Kamu mau kuliah mana? Nggak ngerti. Saya bilang, ya kebetulan lihat pace ya. Saya lihat dari pacenya hari itu memang pintar ngomong, ya. Terus punya jiwa spiritual yang bagus. Ya, dia seneng menasihatin orang, dia seneng memberikan advice buat orang, ya, karakternya memang. Saya bilang anak Enci memang cocok buat psikolog. Tapi kalau saya sekolahin dia jadi psikolog, nanti dapat duitnya dari mana? Katanya. Saya nggak setuju kalau dia masuk psikolog. Sampai saya bilang, yang mau kuliah Enci apa anak Enci? Kalau yang mau kuliah Enci, ya silakan. Yang mau kuliah anak Enci kok orang tua yang ngatur intervensi sampai ke situ. Cara pandang saudara. Karena orang tua udah membuat stigma. Kalau psikolog, ntar lo kagak bisa kerja. Jadi Enci maunya apa? Saya maunya manajemen. Ya, saya maunya ya akuntansi. Pada anaknya lemah di dalam matematika, lemah di dalam numerik. Akhirnya saya bilang, Ci, cara pikir Enci bahwa kalau orang sekolah manajemen, sekolah akuntansi gampang cari kerja, itu kan cara berpikir sekarang, Ci. 5 tahun, 6 tahun yang akan datang, segala sesuatu berubah. Yang namanya manajemen udah pasaran. Yang namanya akuntansi udah banyak. Yang langka itu yang punya nilai, Ci. Saya bilang. Jadi psikolog kerjanya apa? Psikolog kerjanya apa? Ya, Ci, kalau psikolog buka praktek, punya klien banyak, nggak kalah sama manajer, saya bilang. Kalau kliennya banyak, nanti jangan kalu-kalu terus. Ya, kalu-kalunya negatif terus, Ci sudah membentuk negatif thinking. Ya, nggak nyambung, saya bilang. Orang punya jalan karmanya sendiri, orang punya bintang hokinya sendiri, orang punya bintang keberuntungannya sendiri. Kita orang tua bisa mengarahkan, tapi tidak bisa intervensi untuk hal yang ini, saya bilang. Akhirnya, close, selesai, dia pulang, setuju, anaknya disekolahin jadi psikolog. Mungkin anaknya senang kali ya. Kalau dia tahu, karena saya aja keinginannya dikabulin sama papa mamanya. Nah ini, cara pikirnya kenapa? Target kita kerja sih. Bukan target kita jadi wirausaha gitu ya. Sebenarnya kan kalau psikolog itu kan dididik untuk jadi wirausaha. Dididik bukan untuk kerja, dididik untuk jadi praktek. Ya, bisnis sendiri. Nah kita lebih senang yang kerja. Sehingga banyak sarjana selesai jadi sarjana nganggur. Kebetulan kewe bapak banyak, walaupun nganggur duit dari toko dapat terus gitu. Tapi suruh jaga toko nggak mau. Mending nganggur, lebih terhormat nganggur daripada jaga toko gitu kan. Habis sarjana loh, apalagi kalau S2, masa cuma nongkrong di depan meja kasir gitu. Tapi kalau mindset kita bentuk, kita bisa menciptakan sesuatu yang baru. Kita bisa menciptakan satu perubahan yang lebih modern. Bisnisnya boleh toko, dulu toko, perusahaan keluarga, bisa dijadiin perusahaan yang pakai PT, kembangin dong. Toh bisnisnya sudah kelihatan. Kalau pola pikirnya entrepreneur. Cara pandang yang pertama ditentukan oleh wasana, lingkungan menciptakan bagaimana cara pandang seseorang terbentuk. Kalau lingkungan menciptakan cara pandang yang negatif, maka jadilah orang ini orang yang selalu berpikir secara negatif. Kemudian yang kedua, cara pandang seseorang juga ditentukan dengan ego. Ya, ego. Ya, namanya ego itu bibitnya ada di dalam diri kita semua. Bahwa semua orang cenderung egois. Bahwa semua orang cenderung mementingkan dirinya sendiri. Ya. Nah tapi kalau ego ini terus yang dikedepankan. Ego ini yang diprioritaskan.
Maka jadilah cara pandang yang sangat egois. Cara berpikir dia adalah selalu, apa untungnya buat saya? Cara berpikirnya adalah menyenangkan tidak buat saya. Kalau sudah ego yang di depan, cenderung orang yang punya cara berpikir seperti ini cenderung akan menjadi troublemaker, pembuat masalah yang cenderung juga sering menimbulkan konflik keributan yang cukup serius. Kenapa? Kalau semua orang sudah memikirkan dari kepentingan egonya masing-masing, maka cara pandangnya, sudutnya menjadi sangat subjektif. Hanya untuk kepentingan diri sendiri. Pasti yang namanya konflik, keributan, berbenturan akan terus terjadi. Suami istri, kalau masing-masing berpikir dengan cara ego sendiri, cuma maunya diperhatikan, cuma mau kepentingan sendiri yang dikedepankan. Saudara, siapa saja, teman, lingkungan, semuanya pasti akan human error. Karena yang namanya ego, yang namanya sang aku, tiap orang tidak ada yang sama. Tiap orang punya kepentingannya sendiri-sendiri. Pasti konflik. Cara pandang yang ketiga juga ditentukan oleh kualitas motivasinya. Motivasi seseorang dalam melihat hidup ini. Ya, kalau dia orang yang pesimis, orang yang demotivasi karena dia sudah pesimis, orang yang sudah tidak percaya diri karena dia merasa memang dia tidak bisa, lingkungan sudah membentuk dia, lingkungan sudah menciptakan mindset dia bahwa dia memang tidak bisa, dia tidak termotivasi, dia pesimis memandang hidup ini, dia apatis dan dia gampang down, ya, gampang patah semangat. Kalau ada problem, kalau ada masalah, dia tidak berjuang untuk bagaimana mengatasi problem atau masalah itu. Pesimis. Orang yang sudah pesimis memandang hidup ini, maka akan terbentuklah cara pandang, cara pikir yang apatis. Ada peluang, ada kesempatan, gua mah malas. Ada peluang, ada kesempatan, gua segan. Ada peluang, gua nggak bisa. Karena itu saudara, jangan pernah berkata tidak bisa. Pak Mali, ngerti ya Pak Mali? Kalau memang kita tidak bisa, dikasih tugas melakukan sesuatu yang kita saat itu memang tidak bisa, tapi mulut nggak boleh ngomong, saya nggak bisa. Harus bilangnya apa? Saya belum bisa, sorry. Tapi kasih waktu lain kesempatan, saya pasti bisa. Harus begitu mestinya saudara. Jangan pernah mengatakan tidak, tapi belum. Pernah mengatakan tidak pernah. Mungkin belum pernah. Tapi kan kita biasanya kan menggunakan yang begitu. Ingat tadi, kata-kata yang sifatnya tidak, jangan yang negatif itu yang kerekam. Ya di dalam pikiran kita. Kalau kita sering ngomong, saya tidak bisa, saya tidak bisa, saya tidak bisa. Ya ini benar-benar pikirannya akan mengatakan, memang lu gak bisa. Kalau pengurus wihara ngasih tugas misalnya ya, suruh 2 orang maju ke depan. Atau suruh jadi protokol, pembawa acara. Kasih tugas langsung, jangan saya nggak bisa. Besok kasih tugas, jangan saya nggak bisa. Sebulan kasih tugas, berapa kali itu selalu bilang saya nggak bisa. Seumur hidup saudara nggak pernah bisa jadi protokol. Sorry jangan sekarang, saya belum siap. Mungkin nanti saya siap. Nah ini. Nah pola pikir harus seperti itu saudara. Tapi juga jangan membuat pola pikir yang terlalu optimis. Ya, wah segala sesuatu pasti bisa. Ya. Nggak ada yang nggak bisa, semua beres, pasti bisa. Asal punya semangat, asal punya kemauan, pasti bisa. Terlalu optimis saudara. Mindset pola pikir yang seperti ini, begitu saudara gagal, padahal saudara sudah gembar-gembor, pasti bisa saudara gagal, saudara akan malu. Dan akhirnya saudara kehilangan muka untuk berani tampil di muka umum. Akhirnya apa? Saudara melarikan diri dari kenyataan. Karena apa? Udah gembor-gembor, saya pasti bisa, enggak tuhnya kagak bisa juga, enggak sukses juga. Saya pasti sukses. Silakan, itu buat menanamkan motivasi, tapi ingat, motivasinya seperti itu, saya pasti sukses, tapi mindset kita, cara berpikir tetap harus cadangin. Kemungkinan saya juga gagal. Kemungkinan saya juga tidak berhasil. Jangan terlalu optimis. Nggak boleh pesimis. Cara pikir yang baik adalah realistis. Seperti yang diajarkan oleh Buddha. Ya. Buddha tidak mengajarkan umatnya untuk optimis. Tidak juga mengajarkan umatnya untuk pesimis. Tapi realistis.
Lihatlah kehidupan ini apa adanya. Realita yang ada di dalam kehidupan kita, itulah yang harus kita kembangkan dengan cara berpikir yang sehat. Kita beranjak dari kondisi yang seperti apa? Saya katakan, jangan pernah bilang tidak bisa. Belum bisa. Tapi juga jangan mengeneralisir bahwa semua pasti bisa. Ada hal yang tetap saudara tidak bisa. Orang laki suruh melahirkan, dijamin gak bisa. Nah saudara, bahwa ukuran bisa juga harus melihat realitanya kita di mana. Kalau mencanangkan sesuatu yang kita pasti bisa, terlalu optimis, cara berpandang kita terlalu optimis, tapi realitanya tidak mendukung, ya sama saja. Ya, saudara mengejar angan-angan yang kosong. Saudara mengejar impian yang semu. Kita boleh bermimpi. Perjuangkan mimpi-mimpi indah kita. Tapi tentukan batasannya. Tentukan target-targetnya. Kalau target yang step pertama sudah tercapai, silakan tentukan step yang kedua. Step yang kedua sudah tercapai, silakan tentukan step yang ketiga. Jangan step by stepnya nggak diambil, tapi menggantungkan harapan terlalu tinggi. Saudara akan frustasi. Karena hidup ini manusia tidak ada puasnya. Nah, bagaimana bisa mengembangkan cara berpikir yang realistis? Ada 3 hal yang harus kita hindari. Pertama, pikiran sempit. Cepat pikiran tidak akan membuat orang itu bisa melihat segala sesuatunya secara realistis. Karena dia udah cepat. Pikirannya udah sempit. Ada input, ada masukan yang mungkin positif dari luar, dia udah close, tutup. Dia tidak mau menerima saran, dia tidak mau menerima saran masukan, dia cuma merasa dirinya udah paling benar sendiri. Cepat pikiran. Tidak bisa melihat sesuatu secara realistis. Yang kedua, sifat yang selalu ingin memenangkan diri sendiri. Kalau orang berpikirnya sudah ingin memenangkan diri sendiri, itu juga nggak bisa melihat satu objektivitas secara realitas. Yang ketiga, orang yang pikirannya selalu mengumbar prasangka-prasangka buruk. Dalam berpikir apapun yang ingin dia tindak, apapun yang dilakukan, kecurigaan, prasangka yang sudah di depan. Dia tidak bisa melihat segala sesuatu secara realistis. Ya, akhirnya dia bisa menjadi orang yang cara pandangnya pesimis. Kalau terlalu egois, bisa juga cara pandangnya menjadi terlalu optimis. Saudara, lingkungan membentuk juga cara pandang seseorang. Lingkungan membentuk mindset seseorang. Nah, kalau sudah bicara lingkungan sebenarnya, di dalamnya sangat erat dengan yang namanya budaya. Orang-orang yang berbudaya muncul dari lingkungan yang berbudaya. Lingkungan yang tidak berbudaya akan menciptakan orang-orang yang semakin tidak berbudaya. Dari lingkungan yang berbudaya bisa menciptakan orang-orang yang berbudaya. Walaupun belum dijamin kita berada dari keluarga yang punya budaya. Misalnya berbudaya, berbudi pekerti luhur. Belum dijamin bahwa anak kita juga akan berbudaya dan berbudi pekerti luhur. Tapi paling tidak, kalau lingkungan kita sudah berbudaya dan berbudi pekerti luhur, kemungkinan besar anak-anak kita, lingkungan kita terbawa ikut. Tapi kalau kita sudah tidak berbudaya, kita sendiri sudah tidak berbudi pekerti luhur, kemungkinan besar anak kita atau orang-orang yang dekat di lingkungan kita lebih tidak berbudaya. Makin cepat jadinya. Yang baik belum tentu ditular, tapi yang buruk pasti cepat ditularin. Ya, bahkan lebih, ya. Berkembangnya lebih dahsyat dari sumber awalnya. Nah, kalau bicara budaya, saudara, agama kita, agama Buddha, agama apa aja sebenarnya? Agama itu tidak bisa lepas dari budaya umatnya. Karena agama dan budaya umatnya itu bagaikan satu keping uang logam. Ada sisi gambar, ada sisi huruf. Nggak bisa dipisah. Nggak bisa secara literal dipisah. Agama, budaya. Agama dan budaya mau tidak mau saling berinteraksi. Tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Dan agama dan budaya yang menjadi satu kesatuan ini juga yang menciptakan cara berpikir seseorang. Seorang Buddhis cara berpikirnya adalah membina diri. Cara berpikirnya adalah berjuang, berbuat baik, baru dapat imbalan. Tapi cara berpikir orang-orang yang dogmatis. Pasrah, mohon.
Serahkan diri. Ya, biarkan digembalakan. Nanti berkah. Nah, cara berpikir udah beda, saudara. Tapi, dalam konteks agama, di dalamnya ada yang namanya konteks budaya. Di dunia ini ada sebenarnya agama-agama tua di dunia. Itu adalah agama yang bersifat ras. Ya. Bukan agama Islam, bukan agama Kristen. Ya, agama tertua di dunia. Agama Islam dan agama Kristen bukan agama yang bersifat ras. Tapi agama yang bersifat universal. Berlaku buat siapa saja. Tapi ada agama yang bersifat ras. Yang di luar ras itu nggak bisa masuk agama ini. Ya. Yang pertama itu ada namanya agama Tionghoa. Ada loh agama Tionghoa, tapi agama Tionghoa itu bukan agama Buddha. Ya, agama Buddha masuk ke Cina itu sebagai agama pendatang. Ya, setelah ada agama Tao, setelah ada agama Konghucu di China sana, baru selang 200 tahun, hampir 1000 tahun kemudian baru agama Buddha. Bukan, hampir 500 tahun kemudian dari dinasti Zhou ke dinasti Han, ya, Zhou, Qin dan Han kurang lebih 500 tahun baru, ya, agama Buddha masuk ke daratan Tiongkok. Terus agama Tionghoa juga bukan agama Tao. Agama Tionghoa juga bukan agama Konghucu. Karena agama Tao baru diperkenalkan juga di zaman dinasti Zhou sekitar 600-an tahun sebelum Masehi. Agama Konghucu 500-an tahun sebelum Masehi. Tapi sebelum ini orang Tiongkok sudah punya agama. Apa agamanya? Sembahyang. Ya, agama orang Tionghoa itu sembahyang. Pohon sembayangin. Batu, ya, rada-rada bentuknya rada-rada aneh, sembayangin. Ya, apa aja disembayangin. Nah, sembayang itu agama yang sudah ada sebelum adanya agama Tao, agama Konghucu maupun agama Buddha berkembang di Tiongkok. Makanya, kalau kita lihat ya, para leluhur kita orang-orang Tionghoa perantauan maupun orang-orang Tionghoa dulu-dulu yang ada di China sana. Setiap kali mereka merantau membentuk satu komunitas yang namanya kampung pecinan. Ya, di Indonesia, di Malaysia, di mana aja, di kota-kota, di Kalimantan, Sumatera. Kita lihat selalu begitu ada satu komunitas masyarakat Tionghoa berkumpul di situ, pasti di situ dibangun rumah ibadah. Tapi rumah ibadahnya bukan wihara. Ya, rumah ibadah yang dibikin oleh orang Tionghoa adalah kelenteng. Ya. Kalau wihara di Indonesia wihara pertama tahun 1957 di Watugong. Itu wihara pertama ada di Indonesia. Sebelumnya itu ada rumah ibadah yang mewakili rumah ibadah orang Tionghoa, yaitu kelenteng. Nah, agama Tionghoa itu agama kelenteng. Karena di dalam kelenteng nggak bisa dibilang itu agama Buddha. Di dalam kelenteng nggak bisa dibilang itu agama Tao. Di dalam kelenteng nggak bisa dibilang itu agama Konghucu. Kalau agama Konghucu tempat ibadahnya litang, bukan kelenteng. Tapi ya itu agama Tionghoa, agamanya orang Tionghoa ya kelenteng. Dulunya sebelum ada Buddha, ada Tao, itu disebutnya agama Tionghoa. Agama yang berdasarkan ras. Kemudian agama yang berdasarkan ras lagi yang kedua, yang juga punya nilai historis yang juga panjang, tua, adalah agama Hindi. Ya, di Indonesia berkembang menjadi agama Hindu. Hindi adalah bahasa lain dari sebutan India. Kita sebut India. Orang India bilang mereka adalah Hindi. Jadi agama Hindi, agama orang India. Di kita disebut agama Hindu. Itu agama ras. Yang ketiga, yang juga masih ada sekarang, agama Yahudi. Ras Yahudi punya agama sendiri. Dia bukan agama Kristen. Dia bukan Protestan. Dia agama sendiri, agama Yahudi. Dulu ada agama Romawi kuno. Terus dulu ada agama Mesir kuno, ya, zaman-zaman Firaun. Tapi yang dua ini sudah musnah. Kenapa? Ya, agama yang berdasarkan ras ini musnah karena terimbas oleh masuknya agama-agama misionaris. Nah, agama ras yang masih bertahan, ya, sampai sekarang, agama kelenteng, agama Tionghoa, agama Hindi, dan agama Yahudi. Ini nggak bisa hilang. Sampai sekarang masih ada. Pertanyaannya, kenapa agama yang berdasarkan ras ini eksis sampai sekarang nggak hilang? Kelenteng di mana-mana terus berkembang. Kelenteng terus itu orang biar makin kenal Buddha Dharma, biar makin pada pindah agama lain, kelenteng tetap ramai. Artinya apa? Agama ini nggak bisa hilang, saudara. Agama aslinya orang Tionghoa itu nggak bisa hilang. Yang udah pindah Kristen banyak makin menjauhi kelenteng. Yang udah masuk Buddha juga banyak menjauhi kelenteng juga. Ini lucu juga ya. Yang masuk agama Buddha juga menjauhi kelenteng gitu. Karena udah ngerti agama Buddha ngapain minta-minta. Gitu.
Tapi ternyata kelenteng nggak pernah habis loh. Ya, kelenteng eksis terus. Malah kalau ngadu dana, sorry aja, duit kelenteng lebih banyak dari duit wihara. Kenapa? Agama yang ini nggak bisa diimbas, kuat, eksis. Karena apa? Dia berakar dengan budaya umatnya. Orang Yahudi agamanya sama budaya Yahudinya jadi satu. Orang Hindu ya agamanya dengan budayanya jadi satu, menyatu. Orang Tionghoa dengan budayanya di kelenteng jadi satu. Tidak bisa digeser, tidak bisa dilebur, nggak gampang habis. Nah, agama yang kuat, agama yang berakar dengan budaya umatnya, saudara. Ini cara pandang yang harus kita tumbuhkan. Kebetulan agama Buddha ini tidak merusak budaya. Terbukti agama Buddha dari India, negara-negara Asia Timur, negara-negara Asia banyak yang beragama Buddha. Ya, masyarakatnya. Di Barat juga banyak berkembang agama Buddha. Di Prancis, di Inggris, di Jerman banyak biku-biku Mahayana yang beragama Buddha sekarang. Tapi mereka tidak jadi ke India-Indiaan. Ya kan? Orang Thailand beragama Buddha ke Thailand-Thailandan. Orang Taiwan beragama Buddha ke Taiwan-Taiwanan. Orang Jepang beragama Buddha tetap ke Jepang-Jepangan. Orang Korea beragama Buddha tetap ke Korea-Koreaan. Orang Vietnam juga Buddhisnya mayoritas tetap ke Vietnam-Vietnaman. Tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang beragama Buddha terus jadi ke India-Indiaan. Orang Jawa beragama Buddha tetap ke Jawa-Jawaan. Orang Padang beragama Buddha tetap ke Padang-Padangan. Tapi banyak agama yang melebur budaya. Ya, masuk memeluk agama yang datang dari barat. Umatnya jadi ke barat-baratan. Cilakanya sering lebih barat dari orang baratnya sendiri. Ya, ada juga agama yang membawa misi Timur Tengah. Jadi kalau umatnya beragama itu, jadi budayanya ke Arab-Araban. Karena memang ada agama yang juga membawa misi budaya. Tapi kita harus bangga loh, agama Buddha dari awalnya berkembang tidak membawa misi budaya. Budayanya harus kembali kepada budaya umatnya sendiri. Baru agama itu kuat. Kalau orang Malaysia, ya, orang Tionghoa di Malaysia beragama Buddha, mereka tetap ke Tionghoa-Tionghoaan loh, saudara. Tionghoanya orang Malaysia jauh lebih kental dari kita. Orang Thailand beragama Buddha, mereka tetap eksis dengan ke Thailand-Thailandannya. Orang Jepang, orang Vietnam, orang Korea tetap eksis dengan budayanya sendiri. Tapi kita orang Tionghoa Indonesia prihatin. Beragama Buddha makin hilang ke Tionghoanya. Nah ini cilaka. Fakta loh. Ya, dulu sebelum beragama Buddha rajin ke kelenteng, rajin tiamyo. Begitu udah beragama Buddha ke kelenteng malu. Bahkan ngimbau ngajak orang, nggak perlu ke kelenteng. Akar budaya kita harus ada di kelenteng. Harus saya akuin. Karena apa? Akar budaya orang Tionghoa itu sembahyang. Belum beragama Buddha punya abu leluhur. Setelah beragama Buddha, leluhur dikremasi, dilarung di laut misalnya. Nggak punya abu leluhur. Bahkan ada yang abu leluhurnya diobral. Ya, dikasih kemana-mana. Atau abu leluhurnya ikut dilarung. Abu leluhur budaya orang Tionghoa loh. Semua suku bangsa yang eksis, yang tumbuh, yang punya identitas, dia harus menyatu dengan budaya. Tapi begitu kita beragama dan agama itu merusak budaya kita, maka agama ini menjadi agama yang tidak langgeng. Karena agama ini tidak akan mentradisi. Tapi begitu agama itu menyatu dengan budayanya, nggak usah diajarin. Dia akan mentradisi, dia akan jalan sendiri, dia akan rolling secara otomatis. Sembahyang leluhur, siapa sih yang ngajarin? Saya yakin banyak di antara kita juga kagak ngerti itu sembahyang leluhur. Tapi rolling, anak-anak tetap aja jalanin. Rengbeng sembahyang, pecun sembahyang, mosinja sembahyang, cidwepwa sembahyang. Nggak ngerti, tapi rolling jalan. Kenapa? Itu keyakinan yang sudah membaur dengan budaya, saudara. Begitu keyakinan membaur dengan budaya, maka keyakinan atau agama ini kuat. Buddhis tidak pernah merusak budaya umatnya, tapi saya nggak ngerti kenapa Buddhis di kalangan masyarakat kita khususnya, yang orang Tionghoa ini, senang mengikis budayanya sendiri. Terbukti, ya, di antara suku bangsa di Indonesia, kita yang semakin kehilangan identitas. Perkawinan contohnya. Kalau udah ngomong perkawinan, itu udah ngomong kasana budaya.
Di dalam yang namanya perkawinan ada 3 hal. Ada perkawinan hukum, yaitu yang dianggap sah kalau sudah dicatatkan ke catatan sipil. Ada perkawinan agama, dianggap sudah sah kalau sudah melalui satu proses pemberkatan. Dan ada yang ketiga, ya, perkawinan sosial. Kalau dulu yang namanya perkawinan sosial itu adalah perkawinan adat. Sekarang perkawinan sosialnya jadi resepsi pernikahan. Tapi kalau kita lihat orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, kalau perkawinan dia melakukan 3. Catatan sipil, agama, dan adat. Ya, bahkan mereka 4. Resepsi juga, tapi biasanya resepsi digabung jadi perkawinan adat. Pada saat resepsi, pengantin itu pakai bajunya baju adat. Orang Jawa kawin, pengantinnya baju adat Jawa. Orang Ambon kawin adat Ambon. Orang Sumatera adat Sumatera. Begitu resepsi, mereka tampil dengan bangga, senang, gembira, ya, nggak malu dengan pakaian adat. Kita orang Tionghoa perkawinan yang dipakai selir baju pengantinnya bukan adat Tionghoa, itu adat orang Barat itu. Mana ada sih orang Tionghoa pakai baju adat jadi pengantin? Kalau tuh ada, pernah diekspos di TV ya, diprakarasi sama Pak Adi Cece dulu saya ingat itu. Yang dari Kelenteng Petak 9. Orang tua pengantin semua pakai baju adat ya, pakai baju adat zaman-zaman kerajaan zaman dinasti Han. Pakai adat orang Tionghoa, nggak pakai selir, nggak pakai jas, semua pakai baju adat. Orang Jawa kalau pesta sekeluarga itu semua pakai baju adat. Orang Sunda pakai baju adat, orang Padang pakai. Artinya apa? Mereka tetap dikas budayanya kembali kepada budaya, saudara. Kita begitu diusulin kalau kawin ciotau ya. Wow, anak muda sekarang tolak. Oh sorry ya, gue nggak mau ciotau. Tahu nggak ciotau? Kalau orang tua tahu, anak muda udah kagak ngerti apa itu ciotau. Itu yang pakai baju pengantin, pakai baju adat itu yang di depan pintu sembahyang sama tikong, ya. Bikin meja altar, meja tikong yang gede. Itu upacara adat, saudara. Dan itu budaya. Nah, kita orang Tionghoa mestinya harusnya juga punya akar budaya, saudara. Kalau kita jadi komunitas tidak punya akar budaya, maka kita jadi eceng gondok. Atau jadi eceng gondok. Kalau ketiup angin ke kiri, rame-rame ke kiri. Ketiup angin ke barat, rame-rame ke barat. Giliran anginnya muter aja tuh eceng gondok. Nggak punya pendirian, nggak punya jati diri. Ya, sejelek-jeleknya kita, ya. Kita harus bangga loh. Kita punya budaya agung. Kita punya budaya besar yang diakui dunia. Budaya Tionghoa itu diakui dunia. Orang-orang Barat spesial sekarang melakukan pendidikan belajar bahasa Mandarin. Spesial bikin program untuk mendalam, menggali budaya-budaya Tionghoa. 5.000 tahun yang lalu. Saat orang belum kenal tulisan. Tiongkok pun belum kenal tulisan. Saat belum ada yang namanya filsafat kehidupan. Di Tiongkok sudah ada seorang yang bernama Puxi yang mengajarkan tentang konsep bahwa hidup ini, semua yang ada dalam kehidupan ini adalah tidak lepas dari perubahan. Belum ada tulisan tapi sudah bisa menyampaikan konsep tentang filsafat perubahan. Menandakan budayanya tinggi, budayanya hebat, saudara. Yang kemudian konsep perubahan itu dirangkum dalam buku yang namanya I Ching. Nah, buku I Ching ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa mancanegara. Orang pelajarin, orang gali. Kita masih bangga loh. Ya. Kita bangga sebagai Warren orang Tionghoa. Kita punya budaya yang agung, punya budaya yang besar. Tapi yang sekarang yang terjadi, kita bangga rame-rame mengikis budaya kita sendiri. Padahal dunia mengakui ya, budaya Tionghoa budaya hebat. Budi pekerti, moralitas, ritual, ya, religius, ada di situ semua. Seni, ada di situ semua. Terus apa? Budaya orang Tionghoa lagi yang juga cukup terkenal. Ya, moralitas. Ya, moralitas kita tuh dibangun sedemikian rupa berdasarkan satu tatanan budaya yang membuat kita menjadi orang-orang yang mau dipercaya orang, gampang dipercaya orang. Orang banyak senang berbisnis dengan komunitas Tionghoa. Kenapa? Dianggap cerminan dari budaya orang-orang yang bisa dipercaya. Semakin berbudaya, saudara, memang semakin ribet. Ya, semakin berbudaya, semakin bertele-tele, semakin banyak macam-macamnya. Orang kawin adat ribet itu. Tapi itulah cerminan orang yang berbudaya. Semakin kagak ribet, ya, semakin tidak berbudaya. Tambah nggak ribet lagi, semakin primitif kita.
Nah kalau jadi orang primitif ya budayanya sederhana aja, pakai koteka, ya, pakai kawat dari daun pisang, ya sederhana, nggak ribet saudara. Tapi kualitas budayanya beda. Kenapa saya bilang ini? Saya maaf aja. Kita terlalu euforia ya dengan Buddhis. Kebetulan maaf juga ini. Ya, Buddhis yang banyak mempengaruhi mindset kita, cara berpikir kita, itu Buddhis yang datang dari Muang Thai. Buddhis yang berasal dari budaya yang tidak sama dengan budaya kita. Nah ini yang cilakannya, yang membuat tanpa kita sadari Buddhis ini mengikis budaya kita sendiri. Kita lebih menjalankan budaya ke Muang Thai-Muang-Thaian. Di Muang Thai, maaf aja, biku itu ada sangharaja. Jadi biku di sana memang masuk dalam kelompok ningrat, ya. Kebanyakan masuk dalam kelompok ningrat, dalam kelompok bangsawan yang memang mereka dipersonifikasikan secara individu. Ya, diberikan satu kebiasaan, ya, memperlakukan sosok biku itu secara dimanjakan lah istilahnya, secara luar biasa. Tapi jujur budaya orang Tionghoa tidak seperti itu, saudara. Budaya orang Tionghoa itu tidak mengenal, ya, pengkultus individuan secara berlebihan. Ya, makan mesti disodorin. Habis sodorin kita paikui. Ya. Ada bilang itu dharma, ya. Tanda petik loh. Makanya antara agama sama dengan budaya ini bias. Ya. Makan sodorin kui, tapi orang tua nggak pernah tuh, mah makan nih. Mah makan nih, pah makan nih. Pah ini sayur asam. Makan Pak, habis papanya ambil makan kui gitu. Makasih Pak sudah dimakan. Orang tua dibegituin? Enggak. Padahal budaya orang Tionghoa paikui sama orang tua. Ya, budaya orang Tionghoa itu kui sama orang tua. Tahun baru sinja kui kalau dulu-dulunya. Sekarang sinja tahun baru. Mah, kyohi ya. Kyohi kami berebut lari. Pak, kyohi Pak, angpau mana? Dulu kui. Orang Jawa punya adat sungkeman sama orang tua. Orang Sunda, orang Padang, orang Bas. Semua punya acara loh. Di mana mereka sungkeman sama orang tua. Orang Tionghoa punya. Tapi hilang. Dikikis. Kuinya bukan sama paikui. Paikuinya bukan sama orang tua. Beda sekarang. Kuinya ke orang lain yang bukan orang tua. Perpindahan budaya, saudara. Kalau di Muang Thai di sana memang begitu. Biku diperlakukan seperti itu. Ya, di Muang Thai banyak orang Buddhis tidak punya abu leluhur. Karena memang orang Thailand tidak punya abu leluhur. Orang Tionghoa punya abu leluhur. Mempelajari agama yang banyak dipengaruhi budaya dari Thailand. Akhirnya apa? Agamanya masuk, budayanya masuk. Agamanya diterima, abu leluhurnya dipinggirin. Nah, erosi budaya, saudara. Dulu, ya anak kecil, ya kalau tahun baru, soja. Sekarang, tahun baru Imlek, Anjali. Udah mulai bergeser. Walaupun masih ada yang soja kalau tahun baru Imlek. Tapi banyak yang sudah Anjali sekarang. Pergeseran budaya nih saudara. Kan kita Buddhis. Saya pernah ada satu orang, tahun baru Imlek datang ke saya, Anjali. Kok selamat tahun baru ya. Dia Anjali, saya tepok tangannya. Lo mau konyangan apa mau nyembah lo? Saya bilang. Ya kan kita Buddhis katanya. Kalau Buddhis kan salamnya begini. Saya tanya dia, kalau orang Jepang Buddhis ketemu orang Jepang, hormatnya bagaimana? Saya bilang. Manggut dia bilang, kok nggak Anjali? Saya bilang. Orang Korea ketemu orang Korea sama-sama Buddhis, hormatnya bagaimana? Manggut. Kok nggak Anjali? Penghormatan dipakai cara budaya, bukan cara agama. Tapi di Muang Thai, ya, semua orang saling menghormat dengan cara Anjali sambil ngomong sawasti. Ketemu sawasti, ketemu sawasti. Itu budaya mereka, saudara. Kita tanpa sadar ganti cap. Dari budaya Tionghoa yang tadinya soja, jadi Anjali. Saya nggak tahu siapa yang salah. Saya cuma mau cara pandang ya. Cara pandang kita melihat satu realita. Orang Muang Thai sama orang Kristen sama orang Kristen ketemu Anjali. Orang Islam ketemu orang Islam ketemu Anjali. Karena itu salam resmi. Ya, salam nasional mereka. Tapi kalau dalam konteks Buddhis, yang namanya Anjali itu apa? Buddhis mengenal 3 penghormatan besar. Yang pertama Anjali.
Kepada siapa kita anjali? Kepada para biku, kepada para Buddha, kepada para suci. Disitulah kita menjunjung jari. Jadi anjali ini penghormatan loh. Penghormatan yang sangat khusus kepada yang lebih tinggi dari kita. Masuk dalam kategori penghormatan besar dalam konteks agama Buddha. Kedua, namaskara. Ketiga, pradaksina. Mengelilingi wihara atau mengelilingi objek-objek yang disucikan. Kita pradaksina. Itu 3 penghormatan besar. Makanya kalau kita anjali sama biku, biku nggak balas. Karena nggak boleh biku beranjali sama yang statusnya lebih di bawah. Biku udah lebih suci, lebih tinggi menjalankan winaya, nggak boleh beranjali sama orang biasa. Karena konteks Buddhis seperti itu. Tapi kalau saling menghormat, itu budayanya Muang Thai. Saling beranjali. Lalu udah kadung semua wihara anjali. Kalau Tridharma sih lain. Di Tridharma saya ketua umum, saya banyak udah dirubah, pertama ketemu soja. Di altar kita anjali, namaskara, segala macam. Lagi konteks dharma, lagi konteks budaya. Tapi saya nggak permasalahkan yang di wihara lah. Karena citra wihara udah kadung ya, citra wihara dengan anjali. Oke, silakan. Tapi saya cuma ingin mensitir satu. Kalau saya datang ke tempat yang berkabung, ke orang yang sedang menjalankan upacara budaya, ya perkabungan itu bukan upacara agama Buddha loh. Orang Tionghoa menjalankan perkabungan selama jenazah ada di rumah duka sampai malam kembang, sampai 3 hari, sampai 7 hari, setahun, 3 tahun, itu budaya, saudara. Yang dibalut oleh agama, di dalamnya ada agama Tao, ada agama Konghucu, ada agama Buddha. Ya, setiap kali upacara perkabungan baca parita, ya, setiap kali upacara perkabungan bikin upacara sembahyang, upacara sembahyangnya budaya Konghucu, bakar kertas segala macam upacara Tao, baca parita upacara Buddhis. Tapi pelaksanaan upacara sudah ada sebelum 3 agama ini ada. Karena apa? Itunya aslinya adalah budaya. Nah, kalau kita datang ke keluarga yang sedang menjalankan upacara budaya, apa salahnya? Ini cara pandang saya. Kalau kita ambil hyo, hormat di altar kita dengan cara budaya kita. Kalau budaya kita kan kalau pegang hyo soja kan. Bukan begini loh, budaya kita nggak kenal pegang hyo begini loh. Tapi budaya kita pegang hyo begini. Karena apa? Yang ngajarin pegang hyo ya orang Tionghoa. Agama Buddha kan kagak ngajarin pasang dupa sebenarnya. Ya, kita pegang begini. Apa salahnya kalau kita habis pai dengan keluarga yang dengan altar yang jenazah, kita pai, tancapin hyo, kan ada keluarga yang menyambut kita kan? Apa salahnya kita gunakan budaya kita? Soja diaktifin lagi. Tapi sekarang saya perhatiin sembahyang, tancapin hyo, anjali. Padahal anjali konteks dalam agama Buddha menyembah loh saudara. Kepada yang lebih tinggi. Kalau dia lebih muda dari kita anjali. Risih sebetulnya. Orang kawin, pengantin kawin dianjaliin. Ibu-ibu, njim-njim udah tua sambil jalan tangannya begini. Ini pengantin baris jalannya begini. Pengantin disembah. Ini kan kayak orang sembahyang loh ini. Nah, budaya saudara. Tapi terbentuk budaya ini lama-lama membentuk cara pikir. Kalau ini nggak dikembalikan lagi saudara, kita akan benar-benar jadi orang Tionghoa yang kehilangan akar budaya kita. Anak-anak nanti nggak tahu lagi tuh yang namanya soja. Anak-anak nggak tahu lagi yang namanya paikwi. Ya. Tapi kalau budaya ini kita tumbuhkan, siapa? Tugas kita, bukan tugas anak kita. Sekarang ini loh, mumpung kita yang sadar, mumpung kita yang katakanlah mindsetnya agak terbuka, kita yang harus ciptakan lagi budaya kita saudara. Orang budaya kita besar kok, budaya kita diakui dunia. Saudara kalau datang ke Jawa Tengah ya, di kelenteng-kelenteng Jawa Tengah, itu banyak sekali pengurus kelenteng sana kalau nyambut umatnya soja. Ya, di Amerika, di pecinan, itu kalau di antara komunitas Tionghoa, budaya soja masih dipakai loh. Karena memang itu budaya, penghormatan kita. Nah, saya mau ngomong cara pandang kita membedakan yang mana agama, yang mana budaya. Jangan dilibas gitu loh. Agama yang kuat, agama yang harus berakar dengan budaya, ini penting. Saya ambil contoh Hindu. Di Bali, ya, orang Bali itu kan agak minoritas sekali. Secara ini paling minoritas itu agama Hindu di Indonesia. Tapi kita lihat betapa mereka eksis dan betapa mereka kuat. Kenapa? Agama sama budayanya menyatu. Adat Bali identik dengan adat Hindu. Budaya Bali identik dengan budaya Hindu. Kita lihat. Kalau kita datang ke objek wisata di Bali, dan rasanya satu-satunya di Indonesia ini objek wisata yang bisa mengatur orang bule untuk ikut ritual. Orang bule, dia agama Kristen kayak agama kalau datang ke Bali, suruh pakai kain kuning, nurut nggak? Suruh pakai ikat kain kuning, pakai nggak?
Maka padahal itu buat orang Bali kain kuning ini sakral. Ikat kain kuning itu nilai religius Hindu. Kita menghormati pura, menghormati posisi harus pakai kain kuning. Itu sebenarnya apa? Perintah agama. Walaupun mereka bukan orang Hindu, disuruh perintah ngikutin ritual agama, mau. Karena apa? Dibalut dengan budaya. Orang Hindu di mana-mana, kalau asli orang Bali ya, orang Bali di mana-mana, aslinya pasti agamanya Hindu. Di Bali sana ada Islam, ada Kristen, tapi biasanya orang pendatang. Yang asli orang Balinya sendiri, dia merantau kemanapun agamanya nggak akan pindah, tetap Hindu. Karena apa? Agama sama budaya menyatu, kuat saudara. Dan ini akan mentradisi. Sekarang Buddhis jujur aja ya, Buddhis kita karena sama budayanya juga nggak berakar, terus harus jujur kita katakan tidak ada ritual Buddhis yang bisa mentradisi. Baca parita nggak dijamin mentradisi. Kebaktian di wihara nggak jamin mentradisi. Yang mau datang ya kita ini. Jangankan mentradisi, kitanya masih hidup aja anaknya udah pindah agama kok. Kan gitu kan? Boro-boro mentradisi gitu. Nggak menyatu dengan budaya, saudara. Tapi begitu menyatu, kuat. Di Bali sampai sekarang masih banyak pohon-pohon yang umurnya 500 tahun lebih. Lestari. Besar-besar pohonnya. Nggak ditebang. Coba ada di luar Bali itu pohon. Pasti udah jadi furniture. Gede tebang. Wah, udah pasti mau ditebang. Bagaimana cara Bali melestarikan lingkungan? Bagaimana cara orang Bali melestarikan alam? Kalau dia tahu ada pohon besar, cukup pohon itu diiketin kain hitam putih yang kayak papan catur. Dijamin nggak ada yang berani tebang. Jangankan tebang, kenting aja orang kagak berani di situ. Kenapa? Religius itu kain kuning itu religius, tapi budaya. Udah menyatu sama budaya orang Bali. Setiap tempat yang dihormatin, tempat yang dituahkan, dia pasangin kain hitam. Orang hormat. Ya, siapapun gak berani tuh lalu diketin kain hitam sembarangan. Karena apa? Budaya sama agamanya menyatu, saudara. Kuat. Kita harus begitu. Karena budaya Tionghoa budaya yang kuat. Ya, budaya besar yang tidak pernah habis dilibas. Sekarang di Tiongkok sana pemerintah Tiongkok sudah mulai menyadari kebablasan. Ya, kayak kita reformasi kebablasan. Dia juga kebablasan. Karena open, ya, politik terbuka besar-besaran, budaya asing masuk terus. Sekarang orang-orang Tionghoa generasi muda banyak yang pada pindah agama di Tiongkok sana. Ya, agama Kristen makin berkembang. Terus budaya Kristen juga makin merajalela, budaya Barat. Pakaian makin seronok. Ya, kalau datang ke Tiongkok saya lihat, udah pakaiannya mau modis sebenarnya, tapi karena modisnya nanggung-nanggung jadi seronok. Pakai tipis banget sampai transparan. Tipis, roknya tipis, ketiup angin berkibar sampai segitiga paralaknya kelihatan, bikin mata gak bisa ngedip. Banyak itu sekarang begitu. Nah, pemerintah Tiongkok sekarang nyadarin loh bahwa ada erosi budaya dan ini bahaya buat generasi berikut. Mulailah pemerintah Tiongkok menanamkan kembali sekarang apa? Etika moral Konfusianis mulai diajarkan di sekolah-sekolah. Kita dulu ada pelajaran budi pekerti. Ya, sekarang di sekolah kita nggak ada tuh. SD udah nggak ada pelajaran budi pekerti. Maka anak-anak sekarang udah kehilangan pelajaran budi pekerti. Maka satu-satunya yang membuat benteng mereka punya moral, benteng mereka kuat adalah harus kembali kepada budaya. Budaya Tionghoa terkenal dengan budaya yang sangat moralis. Sehingga kalau anak kita lekat lagi dengan budaya, walaupun sekolah tidak memberikan pelajaran budi pekerti, omitohut, dari budaya itu juga membuat satu moral yang baik. Di samping dharma sebagai proses pencerahan, sebagai proses pembinaan diri. Akarnya ada di budaya. Nah, ini cara pandang kita, saudara. Nah, sekali lagi, yang namanya cara pandang, saya ngomong begini, bisa aja Anda nggak setuju. Ngapain budaya bertele-tele ribet? Zaman sekarang zaman praktis, zaman simpel. Cari yang simpel, cari yang praktis. Yang bertele-tele, yang ribet-ribet, geser. Saudara boleh berpikir begitu. Itu juga cara pandang. Tapi apa? Cara pandang jangan dinilai berdasarkan suka atau tidak suka. Beribet atau tidak beribet. Berabai atau tidak, senang atau tidak. Tapi harus melihat realistisnya, realitanya. Kalau semua melihat dalam konteks realita, maka visi kita akan sama. Tapi begitu masing-masing melihat dalam konteks yang berbeda, maka konflik akan terjadi. Saya tutup ceramah saya dengan 2 buah cerita. Ada satu orang guru, suatu ketika kedatangan 3 orang murid yang mau ujian. 3 orang murid ini datang ke gurunya karena 2 hari lagi mereka akan ujian negara. Ya, ujian sastrawan. Zaman dulu kalau sarjana itu namanya syucai, sastrawan. Datang ke gurunya, begitu datang di rumah gurunya, kebetulan di ruang kerja gurunya sedang baca buku. Si murid ini bertiga datang, maaf guru, ya, dia kasih hormat, maaf guru, Tecu bertiga mengganggu. Mohon guru berkenan.
ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Gurunya bilang, sambil baca buku, silakan kalian ada keperluan apa. Salah satu perwakilan dari 3 orang bilang gini, guru 2 hari lagi kami bertiga akan ikut ujian. Mohon doa restu guru supaya kami bisa mengikuti ujian dengan baik. Gurunya sambil baca buku sambil manggut, iya selamat berjuang, selamat ujian. Lalu ditanya lagi, tapi guru di antara kami bertiga, kira-kira siapa sih yang bakal lulus? Gurunya angkat jari sambil baca. Setelah gurunya angkat 1 jari, muridnya berpikir gurunya sudah jawab, mereka pamit. Oh, terima kasih guru atas jawabannya. Kami permisi, tidak mengganggu guru yang sedang sibuk. Oh, silakan kalau kalian sudah mau pamit. Mereka bertiga keluar, si guru suruh pembantunya itu, ajudannya yang ada di samping dia, antar mereka keluar. Si ajudannya antar keluar, tapi begitu keluar dari ruangan si guru, apa yang terjadi? 3 orang ini ribut. Kenapa? Karena menafsirkan jari telunjuknya si guru. Yang satu bilang, tahu gak tadi guru kita bilang, dari kita bertiga cuma 1 orang yang lulus, yaitu yang paling tua. Saya yang akan lulus, karena saya yang paling tua. Yang satu ya, oh enggak gitu loh. Yang guru masukkan, dari kita bertiga cuma 1 orang yang lulus. Itu yang paling rajin belajar. Saya yang paling rajin belajar. Oh enggak bisa saya, yang kedua saya. Yang ketiga bilang, kamu berdua salah. Yang guru maksudkan tadi di antara kita bertiga, cuma 1 orang yang gak lulus. Adegannya sama, kejadiannya sama, persepsinya berbeda kan? Pasti saudaranya, namanya cara pandang sangat terbuka untuk perbedaan. Tapi menyamakan persepsi ini yang penting. Asal kembali kepada realita. Realitanya mestinya apa? Ada kepada si guru. Setelah mereka ribut-ribut sambil jalan, si ajudannya masuk lagi ke ruangan si guru. Si ajudan juga bingung. Kok kenapa mereka bertiga jadi ribut? Si ajudannya juga kan jadi penasaran kan. Sebenarnya guru maksudnya apa sih itu 1 jari? Betul kan? Saudara penasaran nggak sekarang? Guru maksudnya apa tuh 1 jari? Penasaran juga kan? Nah, si ajudan datang tanya guru. Guru mereka bertiga jadi ribut. Kenapa? Gara-gara menafsirkan jari telunjuk guru. 3-tiganya beda guru. Oh gitu, gurunya cuma senyum. Terus si murid juga penasaran si ajudan. Jadi sebenarnya yang guru maksudkan siapa di antara mereka yang lulus guru? Gurunya bilang siapa yang bilang mereka akan lulus atau enggak? Aku cuma bilang tunggu dulu. Ini 1 jari masih tunggu dulu, gue lagi baca. Persepsi bisa berbeda, saudara. Ini cara pandang. Tapi kalau kita menyadari bahwa cara pandang selalu berbeda, nah, belum tentu dia salah, Mungkin karena persepsinya yang berbeda. Kalau menyadari ini, konflik teredam, saudara. Tapi kalau nggak menyadari ini, semua merasa udah paling benar, cara pandang dia yang paling benar, ya ngotot-ngototan terus, sepanjang hari ribut terus. Terus, untuk kedua, suatu ketika seorang guru juga mengajak 4 orang muridnya untuk melakukan satu observasi. Ya, keempat orang muridnya diajak ke menara yang cukup tinggi. Di puncak menara, di tiap sisi, timur, utara, barat, selatan, cuma ada 1 jendela kecil. Cuma lubang buat ngintip ke depan. Gurunya mentugaskan keempat muridnya masing-masing berdiri di jendela itu, di 4 sisi yang berbeda. Anda lihat, saksikan pemandangan yang Anda lihat. Kemudian nanti ceritakan apa yang saya lihat kepada saya. Setelah udah lihat, suruh turun 4-4-nya di bawah menara. Gurunya tanya, satu-satu ditanya, apa yang kamu lihat? Yang ngadep utara bilang saya ngelihat laut, guru. Yang ngadep timur bilang saya ngelihat hutan, guru. Yang ngadep selatan, oh saya ngelihat pegunungan yang tandus, batu-batu cadas yang banyak. Yang melihat ke barat, dia bilang saya melihat hamparan gurun pasir. Gurunya bilang, kok beda sih? Kan menaranya cuma 1, kenapa bilang siapa yang benar di antara kalian? Gurunya pancing. Oh saya benar guru, saya penglihatan saya nggak salah. Yang satu bilang saya nggak salah, 4-4-nya bilang saya yang benar, nggak ada yang salah. Gurunya bilang, kamu gimana kok 4-4-nya lain? Jadi siapa yang benar? Semua ngotot benar. Akhirnya di antara mereka terjadi tarik urat leher. Pokoknya di atas menara cuma ada hutan. Yang satu bilang di atas menara cuma ada laut. Di atas menara cuma ada gurun pasir. Gurunya tahu, karena memang guru spiritual ceritanya. Udah, kalian jangan ribut, kita naik lagi. Sekarang kalian berempat bergantian ngelihat ke 4 sisi itu. Setelah ngelihat ke 4 sisi, suruh turun, tanya lagi. Sekarang apa yang kalian lihat? Ternyata guru semuanya benar. Nggak ada yang salah. Nah ini, bagaimana kita melihat persepsinya, saudara? Jangan melihat persepsi serba sepotong.
Seorang anak mempersepsikan sesuatu untuk ibunya, untuk orang tua. Karena sayang misalnya, cinta sama orang tua, orang tuanya dilarang ini, dilarang itu, pokoknya nggak boleh capek, nggak boleh kerja, nggak boleh ngapa-ngapain. Ini melihat dari posisi seorang anak. Tapi, pernahkah berpikir si anak ini dari posisi si orang tua? Bagaimana jadinya orang tua ini kalau kerjanya cuma dari dalam, dari dapur, keluar, ngomong, jalan, gak ada apa, bolak balik, tidur, bangun, nonton TV, gak ngapain, karena semua kagak boleh. Coba cara berpikir itu lihat dari orang tua. Bagaimana kalau dia jadi orang tua, diperlakukan seperti itu? Enak gak sih? Saudara cuma keluar, masuk, nonton, lihat, balik, kagak tahu apa yang mau dikerjain. Gitu. Pasti nggak nyambung. Satu, pokoknya nggak usah kerjain apa-apa, begitu ngerjain apa-apa dimarahin. Yang satu pengen kerja karena iseng, nggak ada kerjaan. Kalau cara pandangnya nggak dinyambungin, ini pasti konflik. Mantu sama mertua sama, ribut terus karena cara pandangnya nggak sama. Belajar kita harus melihat cara pandang dia tuh dari mana, cara pandang kita dari mana. Satukan, baru di situ namanya ada harmoni, saudara. Tapi sekali lagi kalau cara pandangnya sudah ego yang di depan, sorry. Yang namanya harmoni pasti jauh. Karena kalau sudah ego yang di depan, masing-masing ngotot-ngototan. Ya, masing-masing cara pandang dia yang paling benar. Ya, jadi demikian saudara. Apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nanti selesai acara saya langsung pamit ya. Tidak bisa sampai selesai. Karena jam 1 saya sudah mesti ada di Parung Panjang. Umat juga menanti di sana. Karena saya juga ada tugas ceramah. Semalam saya dari Cilegon. Pulang rumah sudah hampir jam 12. Ntar nyambung lagi. Sorenya udah ada kegiatan lagi. Ya. Mohon maaf, kesibukan yang terlalu tinggi. Ini yang membuat jadwal saya jadi agak jarang datang ke sini. Akhirnya terima kasih. Ya, semoga dengan demikian kita ya brainstorming aja ya. Membuka, melihat segala sesuatu dengan cara pandang yang lebih objektif. Terima kasih dan saya tutup dengan doa buat kita sekalian. Yakinlah Tien Tuhan yang Maha Esa, Trinabi Guru yang Agung, akan selalu membimbing, melindungi dan memberkahi kita semua. Berbahagialah mereka yang telah membuka pintu hati untuk menerima dharma mulia ini. Mekarlah permata teratai suci. Mekar. Terima kasih. Terimalah salam dalam dharma. Namo Buddhaya.